Nih, makan yang banyak biar bayimu sehat di dalam sana. Lain kali kalau kamu ingin makan sesuatu bilang aja, jangan ditahan-tahan, kasihan nanti bayimu ngeces, ujar Vero seraya memberikan bubur kacang hijau pada Aluna. Tadinya Vero ingin mengajak Aluna langsung pulang, hanya saja pria tampan itu melihat Aluna yang terus-menerus menatap ke arah gerobak bubur kacang hijau yang berada di depan rumah sakit. Vero paham bahwa Aluna pasti menginginkannya, hanya saja wanita itu terlalu gengsi untuk meminta. Pria itu pun mengajak Aluna duduk di taman rumah sakit yang tak lumayan sepi karena masih pagi. Vero memberikan Aluna 2 bungkus bubur kacang hijau, membuat wanita cantik itu tersenyum senang di balik cadarnya. Sejujurnya Aluna merasa sangat bersyukur karena bertemu dengan pria sebaik Vero. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan berguna untuk Vero. Namun dia sudah berusaha berguna dengan cara mengerjakan tugas rumah tangga. Hanya saja Vero orang yang serba perfeksionis, lebih baik mengerjakan sendiri daripada menyuruh Aluna. Wanita itu benar-benar tak bisa melakukan apa-apa. Menggoreng telur dadar hangus dan keasinan, menanak nasi putih malah jadi bubur. Alhasil, Aluna tak mengerjakan apapun di rumah karena tidak diizinkan oleh Vero. Terkadang dia ingin menawarkan untuk memijat Vero yang lelah bekerja di ladang. Namun Aluna tak berani karena Vero adalah pria yang agamis. Meski mereka telah menikah, tak sekalipun Vero menyentuhnya tanpa alasan. Itulah yang membuat Aluna tak berani. Emang kamu punya uang? Tanya Aluna, membuat Vero berdecak kesal. Kalau uang untuk calon bayimu ada, tapi kalau untukmu tidak ada. Ketus Vero membuka bungkusan bubur tersebut. Pelitnya, jangan pelit jadi orang Vero, nanti kuburanmu sempit baru tahu rasa. Celetuk Aluna membuat Vero menarik sudut bibirnya. Tumben bener, saut Vero membuat Aluna tersenyum sombong di balik cadarnya. Tentu bener kan, aku udah belajar ngaji sekarang, balas Aluna penuh percaya diri, membuat Vero terkekeh geli. Pria tampan itu mengusap puncak kepala Aluna yang dilapisi jilbab itu penuh perasaan. Jantung Aluna berdegup kencang mendapatkan perlakuan hangat dari Vero. Untuk pertama kalinya Vero mengusap puncak kepalanya. Biasanya Vero mencitak kepala atau menyentil keningnya. Ngaji yang benar biar jadi manusia, ujar Vero, membuat Aluna yang tadinya meronah langsung berubah kesal. Wanita itu menepis tangan Vero dengan kasar. Aluna memanyunkan bibirnya kesal. Emang selama ini aku setan, ha? Ketus Aluna kesal membuat Vero tertawa cekikikan. Itu tahu Vero, teriak Aluna kesal memukul pelan suaminya itu gemas. Iya, aku bercanda. Sekarang cepat habiskan buburnya biar kita bisa cepat balik ke kampung karena aku juga harus bekerja di ladang, ujar Vero setelah puas membuat Aluna kesal. Aluna yang mendengarnya pun berdecak kesal. Suaminya itu sangat gila kerja di ladang. Apa nggak bisa libur hari ini aja? Bisa sih, bisa. Cuma sayang uangnya. Kalau aku kerja meskipun setengah hari, lumayan dapat uangnya. Hitung-hitung menabung buat lahiran kamu nanti, balas Vero santai membuat hati Aluna bergetar. Wanita cantik itu termangu mendengar ucapan Vero. Dia tak menyangka Vero akan memikirkan dirinya dan calon bayinya, padahal Vero bukan siapa-siapa bayinya. Namun pria tampan itu masih saja baik. Aluna bukanlah wanita sempurna, dia hanya wanita jahat yang sekarang sedang berusaha menjadi wanita baik, dan itu semua berkat tuntunan Vero. Jujur saja, selama Aluna hidup bersama Vero, banyak perubahan positif yang wanita itu alami, termasuk diantaranya kesabaran dalam menahan keinginan hidup mewah dan menahan emosi. Terima kasih, gumam Aluna pelan. Suara dering ponsel Vero berbunyi, membuat pria tampan itu terpaksa harus mengangkatnya.
Aku kesana dulu sebentar, kamu duduk di sini aja. Habiskan makanannya, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau kira-kira tidak habis sebungkus lagi, biar bisa bawa pulang. Tidak baik mubazir, karena itu sifat dibenci Allah. Tegas Vero lalu beranjak menjauh dari Aluna. Aluna memandangi punggung Vero yang perlahan menjauh darinya. Tanpa sadar wanita itu tersenyum tulus. Hatinya selalu damai bila bersama dengan Vero. Aku gak nyangka bisa dipertemukan dengan pria sebaik kamu, Vero. Padahal aku adalah orang jahat, gumam Aluna pelan. Wanita cantik itu melihat ke segala arah guna memastikan tidak ada orang yang menatap ke arahnya. Agak ribet kalau aku makan pakai cadar, lebih baik aku buka sebentar, habis itu pasang lagi. Mumpung lagi sepi. Ternyata jadi wanita soleha gak mudah, celetuk Aluna pada dirinya sendiri. Wanita cantik itu melepaskan cadarnya dan ia letakkan di sampingnya. Lalu Aluna menyantap buburnya dengan hati senang. Tiba-tiba saja angin pagi menghampirinya, membuat cadar Aluna terhempas di bawah angin. Andreas berdiri di taman rumah sakit. Pria tampan itu memandang ke arah anak kecil yang sedang duduk di kursi roda. Anak kecil itu terlihat bahagia ketika mendapatkan suapan bubur dari ayahnya. Bahagianya mereka, gumam Andreas pelan. Pria tampan itu merasa kosong dalam hatinya. Dia sangat ingin memiliki anak dan istri di sampingnya. Namun pria tampan itu cukup sadar diri bahwa dia sudah tak layak lagi untuk mencari calon pendamping hidup. Sudah 2 wanita yang ia lukai dengan kejam. Dia tak ingin lagi menambah korban keegoisannya. Andreas mendongak menatap langit biru di pagi hari yang terasa indah dipandang. Suasana pagi yang sejuk karena semilir angin berhembus mesra menerpa kulitnya. Apa kamu bahagia di sana, sayang? Apa di sana kamu tidak merasakan sakit hati lagi? Apa kamu merindukanku seperti aku yang merindukan kamu? Bagaimana kabarmu dan anak kita? Kalian baik-baik saja kan? Andreas bertanya-tanya dalam hati. Pria tampan itu seolah berbicara dengan pemilik hatinya yang telah ia sia-siakan. Di tengah-tengah lamunannya, pria itu tersadar dikala sebuah kain kecil berwarna hitam tiba-tiba menimpa wajah tampannya. Apa ini? Andreas mengambil kain hitam itu lalu menatapnya. Cadar, gumam Andreas pelan. Cadarku. Aluna ingin menggapai cadarnya, namun tak sampai. Wanita cantik itu beranjak dari tempatnya, mengejar cadarnya yang dibawa oleh angin. Aluna melihat punggung seorang pria yang memegang cadarnya. Segera Aluna menghampiri pria tersebut. Itu cadarku, ujar Aluna langsung merampas cadarnya tanpa melihat wajah pria itu. Dasar angin, datangnya tiba-tiba tanpa diundang dan pergi tanpa pamit, gerutu Aluna seraya memasangkan cadarnya kembali. Sayang, kamu ini? Dek, jantung Aluna berpacu kencang dikala mendengar suara bariton yang sangat dikenalinya. Keringat dingin membasahi kening dan tangannya karena ketakutan dan gelisah. Andreas terkejut saat melihat wanita yang sedang berdiri di hadapannya. Ini adalah Aluna, mantan istrinya yang disangka telah meninggal. Rasa bahagia menghampiri Andreas. Wajah pria tampan itu berbinar bahagia, seperti kembali mendapatkan cahaya kehidupannya. Sayang Aluna, Andreas ingin memeluk wanita yang ia cintai itu. Namun seseorang lebih dulu menarik Aluna, membuat pria tampan itu gagal memeluk Aluna. Umi kemana aja? Capek Abi cari-cari dari tadi. Vero tiba-tiba datang menarik Aluna, membawa wanita cantik itu ke dalam dekapannya. Aluna yang tadinya terkejut pun tersadar ketika mendengar panggilan Vero. Rasanya wanita cantik itu ingin muntah di tempat mendengar Vero memanggilnya Umi. Namun wanita cantik itu tak bisa muntah karena untuk mengeluarkan suara saja dia tak bisa karena Andreas berada di dekatnya. Aluna mengeratkan pelukannya, menyembunyikan wajahnya yang bercadar itu ke dalam dada bidang Vero. Andreas termangu melihat Aluna dipeluk oleh pria lain. Terlebih lagi, pria yang di hadapannya ini berparas tampan dan berpakaian koko. Maaf tuan, lain kali jangan asal memeluk wanita yang bukan mahram keluarga atau saudara.
atau muhrim, tidak saudara atau istri Anda tadi. Anda hampir memeluk istri saya, tegas Vero dengan nada sopan namun penuh penekanan di dalamnya. Istri, otak Andreas rasanya ingin meledak ketika mendengar Aluna diklaim sebagai istri orang lain. Pria tampan itu tak terima. Dia istrimu, muhrimku, dan halal untukku. Dia adalah Alunaku. Kamu yang haram menyentuhnya. Tukas Andreas menatap tajam Vero, seolah ingin menendang Vero. Saat itu juga Aluna mengeratkan pelukannya pada Vero, membuat pria tampan itu paham bahwa saat ini Aluna sedang ketakutan dan tak ingin kembali pada Andreas. Sepertinya Anda salah orang, Tuan. Ini istri saya, halal bagi saya, dan namanya bukan Aluna tapi Inem. Sanggah Vero membuat Aluna kesal. Dasar Vero kurang ajar, apa tidak ada nama lain selain Inem? Teriak Aluna dalam hati kesal. Andreas tak patah arah. Pria tampan itu telah melihat wajah di balik cadar wanita yang sedang dipeluk oleh pria asing di hadapannya ini. Kalau begitu, buka cadar wanita yang kamu anggap istrimu itu. Biarkan aku memastikan bahwa dia benar-benar istrimu, bukan istriku yang selama ini aku cari. Tantang Andreas membuat Aluna membeku. Wanita cantik itu mengeratkan pelukannya pada Vero, menandakan dirinya benar-benar gelisah saat ini. Dia belum siap kembali pada Andreas. Luka yang ditorehkan oleh pria itu masih menganga di hatinya. Cintanya begitu tulus ia berikan pada Andreas, namun pria tampan itu tega menyakitinya. Vero tersenyum simpul mendengar tantangan Andreas. Pria tampan itu menatap tajam Andreas. Kamu tidak berhak melihat wajah istriku. Menyuruh seseorang muslimah melepaskan cadarnya itu sama saja seperti kamu mempermalukannya di muka umum, karena bagi seorang muslimah cadar mereka merupakan identitas mereka, tegas Vero, membuat Andreas mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu tetap kekeh ingin melihat wajah wanita bercadar di hadapannya ini. Tapi cadar tidak wajib hukumnya, jadi dia tidak akan berdosa bila melepasnya sebentar saja, sanggah Andreas, membuat Vero terkekeh kecil. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya pemahamanmu tentang agama masih minim. Cadar itu hukumnya memang tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk dipakai oleh para muslimah seperti istri-istri Rasulullah yang langsung memakai cadar ketika perintah dari Allah turun dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 53. Dalam surat ini dapat menjelaskan bahwa terdapat syariat penggunaan cadar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Begitu juga dalam hadis Aisyah, merupakan istri Nabi Muhammad, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Safiyah, beliau melihat Aisyah mengenakan niqab atau cadar di tengah kerumunan para sahabat dan Nabi mengenalnya saat Taubakot. Ini adalah dasarnya, ujarnya. Bahkan hampir semua ulama sepakat hukum cadar akan berubah menjadi wajib apabila kecantikan seorang muslimah itu mampu menimbulkan fitnah. Maksudnya adalah kecantikan seorang muslimah itu bisa membuat para pria berkeinginan melihat kecantikannya. Begitu juga dengan suara menjadi aurat wanita. Seorang muslimah dianjurkan memakai nada yang tegas dan tidak boleh mendayu-dayu berbicara dengan laki-laki. Bahkan saking hebatnya Islam dalam menjaga dan mengistimewakan wanita, punggung tangannya pun dianjurkan untuk ditutup-tutupi karena ditakutkan ada sebagian laki-laki yang sangat penasaran pada wanita bercadar. Ketika mereka melihat punggung tangan wanita itu bersih dan mulus,
pastinya akan timbul rasa penasaran, sehingga mereka akan menebak-nebak dan membayangkan bagaimana kecantikan di balik cadar itu. Vero berkata tegas, menatap tajam wajah tampan Andreas. Pria tampan itu tak pernah berniat merendahkan pemahaman ilmu agama Andreas. Dia hanya ingin meluruskan pemahaman Andreas. Dan bagiku, istriku adalah wanita tercantik yang pernah aku temui. Itulah sebabnya aku menyuruhnya memakai cadar agar kecantikannya hanya aku saja yang menikmatinya. Perlu kamu ketahui, setiap perintah yang keluar dari lisan seorang suami itu menjadi wajib bagi sang istri, selama perintah itu dalam hal ketaatan kepada Allah dan tidak memudaratkan bagi sang istri. Tambah Vero dingin, membuat Andreas bungkam 1000 bahasa. Aluna yang mendengarnya pun merasa hangat dalam hati. Vero baru saja memuji kecantikannya, suatu hal yang tak lagi pernah ia dengar setelah menikah dengan Andreas. Aku permisi dulu. Vero merangkul bahu Aluna, membawa wanita cantik itu mengikuti langkahnya. Saat tiba di depan mobil, Vero segera membukakan pintu mobil untuk Aluna. Setelah wanita itu masuk, barulah Vero menutupnya. Tunggu, Andreas mencekal tangan Vero yang ingin masuk ke dalam mobilnya. Ada apa lagi? Tanya Vero menautkan alisnya sebelah. Aku tidak bermaksud ingin mempermalukan istrimu. Hanya saja aku benar-benar ingin memastikan wajahnya saja yang sangat mirip dengan istriku. Berikan aku kesempatan sekali saja untuk melihatnya. Andreas menatap Vero penuh harap. Pria tampan itu rela menurunkan harga dirinya dengan mengemis pada Vero agar diizinkan melihat wajah Aluna yang tertutup cadar itu. Lalu bila mirip, apa yang akan kamu lakukan? Merebut istriku. Tugas Vero membuat Andreas terdiam. Aku hanya ingin minta maaf, gumam Andreas pelan, namun masih terdengar oleh telinga Vero. Maaf, aku sedang buru-buru. Satu saranku, bila memang kamu ingin mencari istrimu, dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta, karena Dia yang paling tahu di mana keberadaan istrimu. Mengadulah padanya bahwa kamu sedang mencintai salah satu ciptaannya, dan mohonlah agar kamu dipertemukan dengan ciptaannya itu, meski tidak di dunia tapi bisa di akhirat. Vero menepuk pundak Andreas lalu segera masuk ke dalam mobilnya. Andreas menatap nanar mobil Vero yang perlahan menghilang dalam pandangannya. Pria tampan itu menjatuhkan setitik air matanya lalu segera menghapusnya. Apa aku terlalu merindukan Aluna sehingga aku berhalusinasi tadi? Lalu kenapa pria itu memberikan aku saran yang penuh teka-teki di dalamnya? Aku yakin wanita tadi adalah Aluna. Aku akan berusaha mencarinya sayang, gumam Andreas penuh tekad.